Pemirsa, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi ahli dalam kasus dugaan pornografi Firza Hussein dan polisi yakin akan membuktikan kasus ini karena telah menemukan beberapa fakta yang identik dengan foto Firza yang ada dalam aplikasi WhatsApp. Ya, namun kuasa hukum Firza menyatakan foto-foto Firza tersebut adalah hasil rekayasa. Manakah yang benar? Kami akan membahasnya bersama dengan Abimanyu Wahyu Hidayat yang merupakan pakar telematika. Selamat petang, Abah. Abah, kita melihat seperti apa percakapan dan kemudian gambar-gambar yang beredar. Saya tidak ingin mengomentari kontennya, tapi saya ingin mengetahui betul bagaimana transkrip percakapan dan gambar tersebut bisa dihasilkan oleh seseorang yang menamakan dirinya hacker anonymous. Oke, kalau kita bilang ada seseorang hacker, dalam konteks di sini semua juga masyarakat sudah melihat sendiri tayangan itu ada ya di internet ya, banyak ya, di mana tayangan tersebut adalah semacam WhatsApp. Saya belum tentu bilang WhatsApp, bisa jadi semacam ya, tetapi yang pasti ada gambar yang seperti Habib di ujungnya di situ, kemudian di sini ada chatting. Berarti yang di kanan sebutnya ada ceritanya dia, si wanitanya, yang di kiri adalah si prianya. Kalau itu hacker, berarti si hackernya ini pasti dia sudah menyentuh perangkat device-nya, hardware-nya yang wanita. Kalau ceritanya analoginya ini adalah di hack ya. Kenapa? Kalau yang namanya hacking itu dia masuknya ke tengah-tengah dalam antara dua komunikasi. Dia jadi nggak ngelihat gambar sepihak yang ini ada yang pria kemudian wanita nggak ada. Kita kan begitu kan? Kalau saya chat sama Mbak Yofi gitu kan, wajah saya nggak kelihatan, tapi Mbak Yofi lihat wajah saya gitu kan di dalam gambarnya. Itu berarti kan ada suatu sepihak ya di device-nya. Nah, tinggal sekarang nanti diperiksa saja perangkatnya itu. Apakah perangkatnya pernah disentuh oleh pihak lain selain pemilik ponsel tersebut? Nanti dilacaknya bukan hanya sekedar disentuh orang yang lain, tetapi jadi juga bukan hanya chatnya. Cuma selain chat ini kan sampai informasi ini dikirim dari si A kepada si B, ya itu karena ada perangkat infrastruktur yang mengantarkan. Ya di dunia internet. Nah, dari situ nanti bisa dicek betulkah ada antaran gitu loh. Baik. Ya. Tapi Abah, kalau kita lihat begitu ya, kita kan sudah banyak sekali di dunia maya, misalkan kita search gitu di Google dan lain sebagainya, bisa muncul sebuah percakapan yang tadi semacam WhatsApp, tapi apakah itu merupakan hal yang lazim jika misalkan itu berasal dari WhatsApp? Apakah ada yang aneh-aneh misalkan dari segi ukuran gambarnya, kemudian dari segi ukuran profil si orang tersebut? Apakah ini memang jika dibandingkan dengan percakapan kita di aplikasi WhatsApp, ini merupakan hal yang sesuai? Oke, kalau kita bicara ada yang namanya fake WhatsApp, banyak sekali ya software kayak gini, dan dia selalu menirunya kepada WhatsApp. Kenapa dia bikin peniruan kepada WhatsApp? Karena itu penggunanya banyak, jadi akan populer perangkat ini. Ya, nggak hanya satu merek, banyak, dan saya sayangnya tidak berani menyebut nama perangkatnya ini karena kalau tidak akan membuat orang jadi semakin iseng. Ya, keisengan ini tampil. Itu dibuat memang mirip, tetapi tidak persis, cuma mirip saja seperti WhatsApp ya. Nah, contoh yang paling dasar lah kalau kita lihat dari chat yang sekarang beredar di internet maupun di YouTube maupun kemudian ada di website lagi kan. Bukan yang dari website yang sudah ditutup oleh Kominfo loh, ada lagi akhirnya mengunggah kan. Di situ ada pembicaraan, setelah pembicaraan terus kemudian ada foto ditayangkan, fotonya jeger, keluarnya besar gitu loh. Saya bilang ini bukan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu saat dia lampirkan foto kepada si lawan bicaranya akan melihatnya sebagai kotak kecil. Betul. Ya, si pengirim pun dia hanya melihatnya sebagai kotak kecil gitu loh. Jadi semacam thumbnail, kita bilangnya thumbnail ya kan. Nah, itu bordered gitu, ada batasannya, ada potensi rekayasa. Iya. Kita tinggal ngelihat sekarang si pengunggah ini dia menganalogikan seolah-olah bahwa tampilan gambar gedenya itu ceritanya adalah dari runutan komunikasi ini atau hanya sekedar untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Kalau dia menganalogikan semua kata per kata dia jejerkan satu persatu, berarti yang konten foto ini juga seolah-olah kan itu adalah yang diminta gitu kan. Nah, kenapa keluarnya langsung besar? Harusnya pasti akan kotak. Si pengirim pun akan melihatnya kotak. Ingat tadi yang saya bilang bahwa si hackernya kan ceritanya dia masuk kepada perangkat yang wanita itu, kemudian dia tampilkan, dia diambil isinya gitu loh. Maka harusnya tampilnya juga seperti itu. Dia kan kayak semacam print screen kan, Saya ingin tahu sebetulnya apakah mungkin percakapan dari aplikasi WhatsApp ini dienkripsi kemudian di-copy begitu dan disebarluaskan? Apakah jika mungkin siapa yang kemudian paling bisa melakukan itu? Oke, kalau dia memantau melakukan penyadapannya di antara percakapan itu,
kita perlu ketahui bahwa WhatsApp itu sekarang sudah dienkripsi, ya. Kalau dia bisa menggembongkar enkripsinya, kemudian menampilkan, ngapain amat si hacker mesti kasus-kasus yang ecek-ecek seperti ini gitu loh. Dia bisa masuk ke Pentagon, masuk ke mana, dia bilang saya mampu membongkar enkripsi lebih luas. Saya kenapa hanya kasus, kalau dibilang fitnah jadi kasus fitnah doang yang dia tampilkan. Kalau dibilang kasus semuanya pornografi, kenapa kasus ke situ bisa ada yang lebih luas dia bisa lakukan dan bisa di luar negeri sangat kaya dia bisa kalau lakukan itu. Satu. Yang kedua adalah kalau ini dibilangnya rekayasa, tadi sudah dibilang rekayasa. Tetapi kalau ini tidak direkayasa dan kemudian bukan melari dari sisi yang hackingnya di penyadapan, berarti yang dia lakukan adalah perekaman, bukan penyadapan. Perekaman data di situ dari device yang wanita. Tinggal nanti dibuktikan gitu loh. Itu kan pembuktian kan nanti ya ahli IT-nya nanti mungkin ditunjuk saja gitu. Betul, saya pikir akan menjadi pekerjaan rumah bagi aparat kepolisian untuk menjerat menggunakan pasal ITE ya dengan konten pornografi begitu. Apa yang harus dilakukan oleh aparat untuk pada akhirnya membuktikan kasus ini memang terang benderang ada hubungannya dengan pelanggaran pornografi? Kita ketahui di sini beberapa kasus ya yang semuanya gabung jadi satu. Ya, pertama chattingnya betulan apa tidak, ya benar apa tidak. Yang kedua foto-fotonya, ya di mana dia peroleh, gitulah. Yang ketiga adalah kebenaran foto tersebut apakah direkayasa atau tidak karena ada konten-konten pornografi di sana, gitu ya. Aslinya kan sebetulnya jadi gini, soal foto saya jelaskan sedikit. Foto tersebut itu sudah diedit, iya, sudah diedit karena ada bagian-bagian ya, tertutup, bagian intim yang ditutupi, ya. Tetapi apakah itu direkayasa atau bukan? Ya nanti aja kita lihat. Ya tugas kepolisian nanti dan kemudian yang saksi ahlinya akan menjelaskan kepada kepolisiannya. Ya apakah itu direkayasa apa bukan? Nah berikutnya ada semacam kayak curhatan, ya yang wanita itu lewat audio kan bukan percakapan, curhat. Kalau percakapan itu dua orang ngobrol. Ini dia hanya kayak monolog aja dia ngomong terus. Padahal logikanya kalau saya lagi mau cerita kepada Anda. Mau cerita serius, mau cerita menyedihkan ataupun cerita lucu, ada korespon nggak? Pasti ada dong. Ya respon, oh iya begitu ya, oh gitu, oh kasihan ya atau apa. Ini nggak diam terus bener-bener diam 1000 bahasa gitu loh. Jadi mungkin bisa dijelaskan begitu Abah dari hal-hal yang tadi Anda sebutkan ada 4 begitu ya di sini materi-materi yang bisa diulas. Ada tidak sih misalkan suara dari Habib Rizik dan lain sebagainya yang beredar di luaran? Ya kalau yang dari sini nggak ada suara dari Habib Rizik dan di situ ceritanya kan dia curhatnya bukan kepada Habib Rizik kan, dia curhatnya kepada orang lain gitu loh. Dia hanya menyebut-nyebut nama. Nah tinggal sekarang diklarifikasi saja suara tersebut. Apakah benar suara? Iya, itu bisa memang diuji, sering kan kita melakukan pengujian kayak gitu kan. Tapi kan sekarang banyak sekali gitu Bah untuk software-software yang bisa menirukan misalkan membuat suara seperti suara Abah atau membuat suara seperti suara robot. Seperti iya bisa, tetapi tidak bisa meniru dialek. Dialek tidak pernah ditiru. Kemiripan iya, tetapi gaya bicara itu tidak bisa ditiru. Ya misalnya beda suku aja sudah beda dia dialeknya ya kan, kemudian sama-sama orang aja menirunya, misalnya intonasinya sudah sama tetapi gelombangnya suaranya nanti itu berbeda. Nah saya tidak bisa membongkar semua bagaimana caranya, tetapi selalu akan kelihatan nanti sebetulnya yang benar-benar identik seperti apa, yang bukan seperti apa gitu loh.